Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 Praktikum Robotika yang anggotanya saya sendiri Najwa Sabila Khairani dengan NIM 310 Dan saya Muhammad Farel Gandhi dengan NIM 2310 akan menjelaskan untuk modul 1 yaitu robot line flower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabila Khairani dengan NIM 2310 akan menjelaskan materi dari modul 1 robotika yaitu robot line follower. Di sini untuk kelompok saya itu berasal dari kelompok 21 yang mana untuk anggotanya itu sendiri yang pertama ada saya sendiri Najwa Sabila Khairani, lalu ada rekan saya Muhammad Fahri Algani. Selanjutnya untuk yang pertama itu adalah robot line follower. Jadi untuk apa itu yang dimaksud dengan robot line follower? Robot line follower adalah robot otonom yang mampu mengikuti lintasan garis secara otomatis berdasarkan perbedaan kontras warna. Yang mana biasanya itu untuk warna yang digunakan itu adalah warna hitam di atas putih atau garis putih di atas hitam. Di sini untuk robotnya itu sendiri bekerja dengan membaca perbedaan pantulan cahaya menggunakan sensor. Yang di sini sensor yang digunakan itu sensor cahaya, yang mana itu berupa fotodioda. Nah, untuk fungsi utama itu sendiri adalah untuk menjaga robot tetap berada di jalur lintasan robot line follower. Selanjutnya untuk prinsip kerja dari robot line follower itu sendiri, yang pertama robot line follower-nya membaca pantulan cahaya. Jadi di sini untuk sensor fotodioda itu akan membaca intensitas pantulan cahaya yang dipantulkan oleh permukaan lintasan robot line follower. Lalu selanjutnya data dari sensor tersebut akan diproses oleh komparator, yang mana di sini komparator itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang mana di sini biasanya menggunakan rangkaian op-amp yang membandingkan tegangan dari sensor dan tegangan referensi. Lalu selanjutnya di sini juga tahapan selanjutnya itu sistem menentukan arah gerak dari roda robot line follower. Lalu untuk motor DC-nya akan menggerakkan masing-masing roda itu ada roda kanan dan roda kirinya. Lalu untuk robotnya tersebut akan mengikuti garis dari lintasan line follower secara otomatis. Nah, selain itu ada sensor cahaya atau fotodioda yang mana di sini digunakan sebagai sensor cahaya. Lalu di sini digunakan untuk mengubah cahaya menjadi arus listrik. Dan pada sensor cahaya atau fotodioda ini sendiri dipasangkan dengan LED yang mana LED itu sebagai transmitter atau TX dan fotodioda itu sendiri sebagai receiver atau RX. Yang mana di sini fungsinya untuk mendeteksi perbedaan warna lintasan. Selanjutnya, itu ada sensor cahaya atau fotodioda, yang mana di sini digunakan sebagai sensor cahaya, lalu berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi arus listrik, lalu di sini untuk dipasangkan dengan LED. LED itu sebagai transmitter dan fotodiodanya sebagai receiver, mana di sini fungsinya itu mendeteksi perbedaan warna dari lintasan. Nah, untuk cara kerja dari fotodioda itu sendiri, pada permukaan putih cahaya akan dipantulkan itu akan banyak. Selanjutnya untuk fotodioda itu akan menerima cahaya yang lebih besar. Namun pada untuk permukaan yang berwarna hitam, cahaya yang diserap itu akan lebih banyak daripada permukaan putih dan pantulannya akan sedikit. Di sini fotodioda akan menerima cahaya yaitu kecil. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian komparator, yang mana rangkaian komparator itu sendiri berfungsi sebagai pengambil keputusan atau arah gerak robot. Di sini menggunakan operational amplifier atau op-amp, yang mana membandingkan tegangan dari sensor atau V input dan tegangan referensi atau Vref. Nah, untuk cara kerjanya itu sendiri, di sini terminal inverting akan menerima V input dari sensor. Lalu untuk terminal non-inverting akan menerima Vref dari pembagi tegangan. Nah, untuk outputnya itu sendiri, di sini akan berlogika 1 jika kondisi tertentu terpenuhi. Dan di sini juga akan berlogika low atau 0 jika kondisinya sebaliknya. Nah, di sini fungsi dari komparator itu sendiri yaitu untuk menentukan arah gerak dari robot. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk bagian saya. Selanjutnya untuk bagian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fahri Algani.
Kepada Fahri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 21 Praktikum Robotika. Dengan saya sendiri, Muhammad Fraliani, dengan NIM 2310953017. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 Robotika Robot Land Flower. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada robot land flower, yaitu motor DC. Motor DC merupakan komponen akuator mekanik yang bertugas mengubah energi listrik menjadi energi gerak putaran. Motor DC ini digunakan sebagai penggerak roda kiri dan kanan yang memiliki cara belok robot, yaitu perbedaan putaran roda kiri dan kanan, tidak menggunakan setir. Selanjutnya yaitu sistem satu daya atau power supply yang berfungsi memberi energi untuk seluruh sistem robot. Pada praktikum ini baterai digunakan sebagai sumber energi, sementara IC 7805 bertugas sebagai pengatur tegangan agar tetap stabil. Di sini saya akan menjelaskan IC 7805, yaitu merupakan regulator 5 volt yang berfungsi menstabilkan tegangan menjadi 5 volt DC. IC ini berfungsi penting karena sensor membutuhkan tegangan stabil dan komparator bekerja lebih akurat. Pada IC ini memiliki 3 konfigurasi pin, yaitu input, ground, dan output. Pada input menerima tegangan dari kutub positif baterai. Pada ground dihubungkan ke kutub negatif baterai dan ground rangkaian. Pada output 5 volt mengeluarkan tegangan stabil 5 volt yang disalurkan ke sensor, komparator, dan komponen logika lainnya. Itu selanjutnya baterai yang berfungsi menyuplai tegangan DC untuk robot. Pada jenis umum baterai yang digunakan pada robot land flower ini adalah baterai 9 volt dan Li-ion 7,4 volt. Kebutuhan baterai ini tegangan minimal sekitar 7 volt agar regulator bekerja optimal. Selanjutnya itu adalah regulator LM317. Yang regulator ini merupakan tegangan variabel LM317 yang berfungsi menghasilkan tegangan DC yang dapat diatur. Kelebihan pada regulator ini yaitu praktis, stabil, hanya membutuhkan sedikit komponen tambahan. Persamaan tegangan keluaran yaitu Vout sama dengan 1,25 kali 1 tambah R2 dibagi R1. Keterangan R1 merupakan resistor tetap, R2 potensiometer. R2 ini akan mengubah Vout, R2 akan mengubah Vout. Yang selanjutnya itu trimpot merupakan trimer potensiometer yang berfungsi mengubah nilai hambatan secara manual, yang digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor, mengatur tegangan keluaran. Cara penggunaannya itu diputar menggunakan obeng kecil. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan video demo dari modul 1, yaitu robot land flower. Jadi di sini adalah robot land flower. Untuk komponen-komponen di sini ada regulator voltage atau regulator tegangan. Di sini juga ada heatsink. Di sini ada untuk mengatur polaritasnya. Di sini DP-nya, di sini DT-nya. Lalu di sini untuk mengatur switch yang mengatur manualnya. Lalu di sini juga ada transistor, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Lalu di sini ada komparator op-amp-nya, yang mana nanti di bawah ini ada rangkaian dari op-nya itu. Lalu di sini ada trimpot yang di sini untuk mengatur threshold untuk roda bagian kanan. Di sini untuk mengatur threshold roda bagian kiri. Lalu di sini juga ada di bagian tengahnya. Di sini ada trimpot juga yang digunakan untuk mengatur kecepatan roda dari robot land flower.
Lalu di sini ada roda kanan, ada roda kiri. Lalu di sini juga ada motor DC-nya, yaitu aktuator yang digunakan untuk menggerakkan roda dari robot land rover. Lalu di bagian bawah sini ada sensornya. Di sini ada sensor fotodioda yang ini, sedangkan ini adalah sensor LED. Baiklah, saya di sini Najwa Sabila Khairani akan menjelaskan percobaan 1, yaitu mengatur threshold sensor pada robot line power analog. Jadi di sini untuk prosedur yang pertama itu pastikan keadaan robot line power analog dalam kondisi baik. Lalu di sini untuk mengaktifkan robot line power analog. Lalu di sini akan dilanjutkan dengan mengatur threshold sensor dengan mengubah nilai potensiometer pada rangkaian komparator. Nah, untuk rangkaian komparatornya sendiri berada pada komponen ini. Lalu di sini kita akan mengubah nilai threshold sensornya, yaitu dengan mengubah nilai potensiometer. Jadi di sini untuk potensiometernya itu ada 2, yaitu yang di sini trim potnya untuk yang kiri, yaitu untuk roda sebelah kiri. Ini trim pot yang di kanan ini untuk roda yang sebelah kanan. Jadi nanti untuk mengaturnya tinggal diputar aja ininya sampai menemukan threshold yang baik, yang itu ketika robotnya itu berjalan dengan stabil. Lalu di sini jika selesai itu matikan robot dan pastikan robot dalam keadaan yang sama seperti sebelum digunakan. Baik, saya menjelaskan tentang untuk percobaan 1, yaitu tentang mengatur threshold sensor pada robot land power analog. Nah, pada rangkaian komparator untuk mengatur threshold dari robot itu ada di sini dan di sini, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dalam pengaturan threshold ini kita bakal mengatur sensitivitas dari sensor 6 sensor yang ada di bawah, yaitu sensor fotodioda. Nah, untuk percobaan silakan dinilai. Nah, jadi di sini kita atur agar satu sensor di sebelah kiri, apabila dia mendeteksi putih maka dia akan langsung berbelok. Di sini saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu mengatur kecepatan motor pada robot land power analog. Yaitu pertama, pastikan keadaan robot land power analog dalam kondisi baik. Yang kedua, aktifkan robot land power analog. Yang ketiga, atur kecepatan motor dengan mengubah nilai potensiometer pada rangkaian voltage regulator. Sini kita terdapat potensiometer di tengah sini. Untuk kalau secara jarum jam lebih cepat, sebaliknya lebih lambat. Yang keempat itu atur kecepatan motor ke berbagai macam nilai amati percobaan. Yang kelima, jika selesai pastikan robot dan pastikan robot dalam keadaannya sama seperti sebelum digunakan. Selanjutnya itu di percobaan 2, yaitu untuk mengatur kecepatan motor pada robot line follower. Jadi di sini untuk percobaan yang pertama itu pastikan keadaan robot line follower analog dalam kondisi baik, lalu diaktifkan. Di sini untuk robot line follower sendiri sudah aktif. Lalu untuk mengatur kecepatan motor itu dengan mengubah nilai potensiometer pada voltage regulator. Jadi sini untuk mengatur kecepatan itu pada trim pot yang di tengah ini. Nah, di sini bahkan sudah diputar itu searah jarum jam, yang mana di sini terdeteksi pada rodanya itu untuk kecepatannya lebih cepat daripada sebelum diputar tadi. Lalu untuk percobaannya,